Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga KFC Kemuliaan. Apa kabar yang di rumah? Sehat semua ya? Ya, majelis juga berharap kita semua dalam keadaan sehat di dalam berkat Tuhan. Kita patut mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk boleh beraktivitas dan Tuhan berikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keprihatinan kita di dalam pandemi COVID-19 ini, kita tahu pemerintah, PGI, dan juga Sinode GKJ menghimbau kepada kita untuk berkegiatan di rumah dalam bentuk physical distancing, di mana di dalamnya juga termasuk dihimbau kepada kita untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, terutama bila ada kegiatan yang harus kita lakukan di luar rumah, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Saudara-saudaraku, diharapkan dengan metode ini kebersamaan kita untuk melakukan ibadah tetap berjalan dengan baik. Sebelum memulai ibadah ini, ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah ibadah pada minggu pagi ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sehubungan dengan itu, kami ingatkan bahwa persembahan nanti ada dua. Pertama, persembahan reguler, dan kedua, persembahan syukur perjamuan. Majelis juga mengingatkan bahwa persembahan dipersilakan untuk disimpan dalam amplop dan ditulis tanggal ibadah. Selain itu juga majelis mengingatkan untuk apabila Bapak, Ibu, Saudara ingin mempersembahkan persembahan yang lain, amplop bulanan, persembahan syukur, Bapak Ibu juga dapat memberikannya di dalam amplop yang akan diberikan nanti pada ibadah secara normal apabila pandemi ini sudah berakhir dan kita dapat sama-sama beribadah dengan baik di gereja. Itu berita yang menjadi perhatian bagi kita semua. Semoga kasih berkat dan damai sejahtera Tuhan Yesus selalu dapat kita rasakan sehingga kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah ini. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Pada minggu Paskah kelima ini, tema kita adalah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah. Pada pagi ini kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama. Kami puji dengan riang. Di keala yang besar,
Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan sabda kekuatan dari Tuhan, bagaimana sampai akhir kasih penyertaan Tuhan dirasakan, sabda Tuhan pada kesempatan minggu hari ini menjadi kekuatan bagi kita bersama. Oleh sebab itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, pada kesempatan hari Minggu ini kami dapat beribadah di tengah kelemahan keterbatasan kami. Terkhusus di masa pandemik ini, ada kerinduan untuk kami dapat bersekutu, berkumpul bersama dalam rumah ibadah di GKJ Kemuliaan. Akan tetapi, saat kami memiliki iman, maka iman itu pun harus memberi kehidupan. Maka kami pun mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, sapaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini memampukan kami untuk dapat tetap iman itu terpancar, kasih Allah itu terpancar di tengah-tengah pandemik yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 14.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku, dan dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati untuk melakukannya dalam rangka memuliakan Kristus. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya mengharapkan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan juga penuh dengan semangat. Meskipun saat ini kita sudah lebih dari 1 bulan menghadapi COVID-19. Sudah lebih dari 1 bulan anak-anak kita tidak sekolah, belajar di rumah. Dan juga mungkin sudah lebih dari 1 bulan para orang tua, mereka harus bekerja juga di rumah. Atau juga mungkin 1 bulan ini juga, maaf kata, dari banyak kita yang juga mengalami pemutusan hubungan kerja karena COVID-19 ini yang kita alami. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan bagi kita saat ini mencoba untuk memberikan kekuatan bagi kita. Beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Yang pertama yang dapat kita lihat, baik dari tema maupun bacaan kita, beriman Ibu Bapak. Ya, kadang bahkan sering ini yang terjadi di saat ini. Orang memiliki iman akan tetapi kecerdasannya sangat rendah. Orang memiliki iman akan tetapi logika, ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan tidak digunakan. Banyak contohnya.
Ya, kita beriman. Oleh sebab itu orang yang beriman juga harus memiliki kehidupan. Harus apa? Orang yang beriman juga harus dapat untuk memulihkan kehidupan. Bukan justru menghancurkan kehidupan atau bahkan mematikan kehidupan. Ini menjadi catatan kita di dalam tema kita saat ini. Oleh sebab itu, jikalau pemerintah mengatakan untuk kita tidak beribadah, berkumpul gitu, lalu jangan ini dikatakan bahwa orang yang tidak punya iman itu, maka apa? Kalau kita punya iman kita harus kumpul. Keliru besar, Ibu Bapak Saudara. Orang yang memiliki iman adalah orang yang menghidupkan dan memulihkan. Oleh sebab itu, saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Karena apa? Kita memiliki iman untuk kehidupan dan menghidupkan yang lain, bukan untuk membinasakan atau mematikan yang lain. Dan saat ini juga, karena kita memiliki iman, iman itu harus ditumbuhkan, harus kembali dikuatkan melalui sakramen perjamuan yang akan kita lakukan di rumah masing-masing. Lalu orang mengatakan, mengapa harus takut, mengapa harus khawatir? Yang bagian pertama ini sangat menarik. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bayangkan, ternyata orang yang memiliki iman, murid-murid Tuhan Yesus saat itu yang bersama-sama dengan Yesus, masih bersama-sama dengan Yesus saat itu, mereka pun gelisah, khawatir, takut akan apa? Akan masa depan. Karena mereka memang tidak tahu akan apa yang terjadi. Sehingga justru di bagian ini kita belajar daripada murid. Meskipun kita memiliki iman, kita memiliki sebagai orang-orang percaya, kegelisahan, kekhawatiran itu pun muncul di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Anak-anak yang sudah 1 bulan lebih harus belajar di rumah. Maka apa yang terjadi? Biasanya mereka bermain bersama dengan teman-teman. Mungkin juga dengan keluarga saat long weekend ataupun saat libur mereka dapat rekreasi bersama. Saat ini tidak dapat. Maka apa? Ada kejenuhan. Anak-anak pun memiliki kejenuhan. Mungkin mereka juga stres. Yang biasanya mereka bermain di sekolah, berkumpul bersama dengan teman-teman. Orang tua pun juga sama. Yang biasanya mereka bekerja dari pagi, siang, sore hingga malam, bahkan aktivitas yang begitu rupa, ini harus di-stop sedemikian rupa. Tidak bisa. Maka apa? Ini pun dapat berdampak. Sehingga kegelisahan sama seperti para murid terjadi, dialami oleh kita semua. Ya, kegelisahan, kegentaran, kekhawatiran, ketakutan. Oleh sebab itu, mungkin di minggu-minggu awal kita bersama berkumpul dengan keluarga, minggu kedua semua masih baik-baik saja, semua masih fine, semua masih normal. Akan tetapi waktu terus berjalan, sudah 1 bulan, maka apa yang terjadi? Mulai jenuh. Mulai apa? Mulai sensitif semuanya. Sehingga apa? Mudah tersinggung, mudah marah. Anak-anak juga tidak nyaman. Orang tua akan jauh mungkin lebih galak tinimbang guru-guru di sekolah. Ini terjadi. Mengapa demikian? Ya karena kegelisahan. Karena apa? Karena kekhawatiran. Karena apa? Mungkin juga karena ketakutan yang begitu rupa. Sehingga di sini Bapak Saudara Kristus, Tuhan mau hadir untuk mengungkapkan, janganlah gelisah hati. Tuhan mengetahui isi hati kita, keberadaan pergumulan kita, yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga kehadiran Tuhan memberikan kembali kekuatan. Jangan gelisah hati. Apa yang Yesus berikan di sana? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Inilah jawaban Tuhan Yesus.
Tidak hanya sebatas jangan gelisah, akan tetapi diajak untuk percayalah. Percaya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan seperti apa? Kuasa Tuhan yang mampu membangkitkan. Kuasa Tuhan yang mampu mengalahkan maut. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Saudara kasih Tuhan Kristus, terkait dengan beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini yang menarik yang kedua. Apa itu? Kita selama di dunia ini dalam menghadapi COVID-19, dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang ada, dengan sapaan firman Tuhan ini ingin dikatakan bahwa yuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa demikian? Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit dalam kehidupan kita, maka perjalanan kita tidak akan menyasar. Kita tidak akan tersesat. Tuhan Yesus mengatakan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kita tidak usah mencari jalan yang lain. Ada Kristus yang memberikan jalan, yang memberikan petunjuk. GPS-nya tidak akan menyesatkan kita. Yang kadang bahkan sering di masa ini kita dapat melihat, karena tekanan hidup, karena kegelisahan tadi, orang mencari jalannya sendiri-sendiri. Dalam rangka apa? Mengisi perut. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kriminalitas. Inilah ibu bapak saudara kasih Kristus. Jikalau kita hanya mencari jalan kita masing-masing, kita tidak mengikuti jalan Kristus, apa yang terjadi? Pasti akan tersesat. Disinilah bagaimana kita beriman di dalamnya. Kita tidak menjadi orang-orang yang sok tahu, tetap beribadah ini itu. Jikalau itu yang terjadi, kita akan tersesat. Karena iman adalah menghidupkan. Sehingga apa? Berjalan bersama dengan Yesus, tidak akan tersesat dan tidak akan mencelakai orang lain, pastinya diri kita juga. Sehingga jikalau kita merasakan kekeliruan kita dalam kehidupan, dalam berjalan saat ini, kita diajak untuk diubahkan. Yang kedua dan yang ketiga yang menarik, jalan yang seperti apa dan bagaimana, ini menarik yang membuat. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini luar biasa yang ketiga. Luar biasanya apa? Ternyata kita sebagai orang percaya, jalan kita sudah tahu, maka apa? Kita diajak untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya di dalam ucapan saja, atau maaf kata saat ini Kristen KTP, atau hanya mengetahui teori saja. Akan tetapi sabda Tuhan di sini mengatakan bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang aktif, kita menjadi orang-orang yang beriman yang aktif. Aktif apa? Dalam rangka menumbuhkan kehidupan, dalam rangka memulihkan kehidupan. Baik lagi yang pertama tadi, iman berarti apa? Menumbuhkan dan memulihkan kehidupan. Pekerjaannya bagaimana? Ya, lebih daripada itu. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Berarti apa? Kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengakar di dalam. Contohnya sederhana. Pekerjaan yang seperti apa? Ya, apa yang kita lakukan saat ini di rumah, entah sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, kakak ataupun adik. Di rumah yang tadi saya sampaikan sudah mulai bosan, ini itu, sudah mulai sensitif satu dengan yang lain, maka sapaan firman Tuhan bagian yang ketiga, justru kita diajak untuk apa yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga meskipun kita di rumah, kita pun dapat memuliakan nama Tuhan melalui keberadaan kita di rumah. Semakin didekatkan satu dengan yang lain. Sehingga apa? Saat COVID ini sudah berakhir, pandemi ini sudah berakhir,
keutuhan keluarga akan semakin dikuatkan satu dengan yang lain. Dan jikalau saat ini sudah mulai agak renggang, melalui pergumulan ini justru kembali dikuatkan. Saling mendoakan, itu ditumbuhkan di dalam kehidupan bersama. Atau yang lainnya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mungkin saat ini di GKJ Kemuliaan banyak yang Tuhan pakai untuk di bidang kesehatan. Entah itu perawat atau apapun itu, tim medis. Disinilah bagian ketiga. Melakukan pekerjaan yang beriman untuk kehidupan dan menghidupkan. Penuh dengan kasih. Sehingga mereka yang positif COVID-19 saat mereka dalam kecaman, ketakutan ini itu dan segala macam, ibu bapak saudara dapat hadir mendampingi, memberikan kekuatan bagi mereka. Ada semangat, motivasi kembali. Mengapa demikian? Pekerjaan yang Tuhan berikan. Karena kita beriman untuk menghidupkan dan juga untuk memulihkan di dalam. Itu kita semua yang ada saat ini, umat yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memakai kita dengan keberadaan kita, siapapun kita, untuk dapat berbagi. Berbagi apa? Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Karena Tuhan sudah memberikan berlimpah-limpah kasih karunia-Nya, berkatnya. Oleh sebab itu, saat inilah kita diajak untuk aktif, memberikan perhatian, memberikan dorongan, bahkan jika sempat memberikan hal-hal yang terbaik untuk lingkungan kita dan juga untuk keberadaan GKJ Kemuliaan. Bisa menegur sapa, saling menelpon satu dengan yang lain. Dalam kehidupan kita bersama saling menguatkan. Dan melalui sakramen perjamuan ini, iman kita bersama akan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup remaja dengan judul Sampai Akhir Hidupku.
Umat Tuhan yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dimohon duduk kembali. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Dan nanti saya pun memberikan kesempatan untuk Ibu Bapak mengaturkan doa syafaat secara pribadi. Mari kita berdoa. Iman kami adalah iman yang menghidupkan, baik untuk diri kami maupun untuk orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur saat kami memiliki Allah yang hidup, yang juga dapat dan mampu memberikan penghiburan kekuatan bagi kami, agar kami terus dapat berkarya, bahkan di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang ada saat ini. Kami yakin Tuhanlah yang akan memampukan kami, karena kami percaya akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk umat-Mu di GKJ Kemuliaan saat ini. Mereka sedang dalam keadaan sakit. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh mampukan mereka untuk dapat menghadapi sakit penyakit yang mereka derita, sehingga kuasa Tuhan boleh nyata untuk kehidupan mereka. Tetap Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Untuk keluarga yang menyertai mendampingi, Tuhan hiburkan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang SMA yang sudah lulus, mengucap syukur atas semua berkat penyertaan Tuhan dalam dunia pendidikan. Sehingga jikalau mereka harus mengikuti studi yang lebih tinggi lagi di tengah COVID-19 ini, Tuhan siapkan bagi mereka. Untuk anak-anak kami yang masih menyiapkan untuk kenaikan kelasnya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, ketekunan meskipun harus belajar di rumah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami orang tua, bekerja di rumah, ada semangat, terus ada motivasi yang Tuhan berikan, kekuatan di dalamnya. Dan tidak hanya itu, mungkin kami juga berdampak dari COVID-19 ini. Ada pengurangan tenaga kerja dan segala macamnya kami alami Tuhan. Kami yakin Tuhan mencukupkan kami, Tuhan memampukan kami, memulihkan keadaan segala sesuatunya. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk keberadaan saat ini, para pasien COVID-19, baik ODP, PDP, terlebih mereka yang sudah positif, Tuhan berikanlah kemampuan, kekuatan bagi mereka, penghiburan, sehingga mereka dapat melalui pergumulan kehidupan ini. Ada pemulihan kesembuhan yang mereka dapat rasakan. Begitu juga keluarga yang menyertai mendampingi, Tuhan berikan kemampuan, penghiburan bagi mereka. Ada kuasa Tuhan yang terus dapat nyata mereka rasakan. Begitu juga kami berdoa untuk tim medis atau tenaga medis dan juga non-medis, baik di rumah sakit, mereka relawan, TNI, Polri, bahkan yang mendampingi, menyertai. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Sertai ya Allah, pada saat mereka melakukan pelayanan mereka, pekerjaan mereka adalah pekerjaan untuk Tuhan, sehingga melalui keberadaan mereka, baik tim medis maupun non-medis yang ada di rumah sakit maupun yang di luar rumah sakit, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan.
banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dari COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Dan juga TNI Polri dalam mengamankan lingkungan di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang ada. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Terlebih saat ini juga di GKJ Kemuliaan, banyak umatmu yang bertugas di rumah sakit. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka, kesehatan, kekuatan, keluarga juga yang melepas kehidupan salah satu anggota keluarga, entah itu orang tua, suami, istri, anak-anak, kakak, ataupun adik. Berikanlah kekuatan bagi mereka, karena apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan adalah untuk memberikan kehidupan ini lebih baik dirasakan oleh banyak orang. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan. Kami juga memberikan perhatian kepada pemerintah, sertai apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan baik itu untuk medis maupun ekonomi, memberikan kesejahteraan bagi umat ya Allah. Kami serahkan pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ya Allah kebijakan-kebijakan yang ada. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan mengetahuinya. Dan saat ini kami akan mengaturkan doa syafaat pribadi kami ya Allah. Dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kita melalui persembahan yang akan kita aturkan. Dan pada ibadah hari Minggu ini, persembahan dimohon untuk dimasukkan ke dalam amplop dan nanti akan dikumpulkan saat ibadah di gereja berjalan normal kembali. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai nats persembahan pada ibadah hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak yang makasih, Bapak yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami bersujud dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami.
Sungguh kami bersyukur bahwa saat ini kami masih merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Syukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Syukur atas keluarga dan juga pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Syukur atas waktu yang Kau berikan sehingga kami masih bisa beribadah menyembah Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan kami dan juga kondisi yang kurang mendukung saat ini ya Tuhan, kami masih merasakan tangan kasih Tuhan menyertai kami. Pada kesempatan ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami ini, sucikan dan kuduskanlah, sehingga persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, urapi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dapat menjadi berkat bagi jemaat ataupun orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan kami dan senantiasa menjadi tuntunan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan memberkati beliau dalam setiap kehidupannya, baik dalam berpelayanan ataupun dalam berkeluarga. Kami menyerahkan kehidupan Pendeta Setiawan Hartanto hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan. Oleh karena keadaan kita saat ini, maka perjamuan kudus dilakukan di rumah masing-masing, dan juga media yang dilakukan dapat digunakan sesuai dengan apa yang ada di rumah ibu bapak saudara, baik roti ataupun anggur. Oleh sebab itu, pemimpin dalam sakramen perjamuan ini dilakukan oleh baik orang tua ataupun ibu bapak saudara yang sudah baptis dewasa atau mereka yang sudah mengaku percaya atau sidi, yang dapat memimpin dalam sakramen perjamuan di rumah. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita bersama. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan atas aku." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengaku bahwa kita adalah
berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Sebelum kita akan menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama, atau media apapun yang akan kami gunakan untuk menikmati lambang dari tubuh dan darah Kristus di rumah kami masing-masing, ini menjadi tanda akan pemeliharaan iman kami dalam persekutuan kami bersama keluarga Tuhan di GKJ Kemuliaan. Dan tidak hanya itu, persekutuan kami bersama melalui Kristus Yesus. Biarlah melalui sakramen perjamuan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing saat ini, ya Allah, iman kami semakin dikuatkan. Iman yang menghidupkan dapat terus terpancar dalam hidup kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 157 bait yang pertama. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah roti ini dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah. Dengan mengingat, percaya dan mengucap syukur, terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat, percaya dan mengucap syukur atas karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, terima dan minumlah anggur ini.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa ungkapan syukur kita bersama, kita sudah dapat menikmati roti dan anggur perjamuan. Mari saat ini kita memuji nama Tuhan dari NKB 85 bait yang pertama, karena kasih-Nya, sambil kita juga mengumpulkan persembahan perjamuan kudus. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gak penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun diterimanya. Mengapa Yesus mati bagi saya, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ibu, Bapak, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk masuk dalam doa syukur dan penutup kita pada kesempatan saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, di tengah keterbatasan kami dapat menerima sakramen perjamuan pada kesempatan saat ini di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui sakramen perjamuan yang sudah kami lakukan, baik itu mengikuti melalui menggunakan roti ataupun anggur ataupun media yang lainnya, ini menjadi lambang, tanda akan kasih kebersamaan kami bersama dengan Tuhan, sehingga meskipun di tengah keberadaan kami yang terbatas saat ini COVID-19, iman kami terus dapat ditumbuhkan, iman percaya kami terus dapat dihidupkan, sehingga keberadaan keluarga kami akan merasa pemulihan daripada Tuhan saja. Jikalau sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini, kami juga akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami masing-masing. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Lindungi, berilah kemampuan, kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman kita adalah iman yang terus dengan penuh kehidupan yang ada di dalamnya. Pertahankanlah itu. Dan yakinlah Tuhan akan memberikan kemampuan. Percayalah akan kuasa Tuhan sehingga kita akan mengalami kelegaan dalam setiap perkara kehidupan. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan untuk kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, bersama-sama dengan Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan Bandung, kita telah melaksanakan ibadah Minggu Paskah 5 dan perjamuan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Tetaplah beriman, tetap bisa bersaksi dan berkarya bagi Tuhan dari rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.